Hai hai hai, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan bab Kode Etik Profesi Akuntan menuju Era Global dengan Berliana Dewi NPM 024, Anjar Surdiani NPM 054, Fitri Astuti NPM 075, Oriza Latifa NPM 101, Rizky Putri Utami NPM 118, dan Dewi Puspitasari NPM 128. Oke, langsung aja check it out. Berliana Dewi, NPM 024. Di sini saya akan membahas mengenai kode etik profesi akuntan di Amerika Serikat. Nah, di sini menurut Duska pada tahun 2005 ini ada 6 manfaat kode etik profesi. Yang pertama, dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat. Yang kedua, dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah. Yang ketiga, dapat memberikan tuntunan terutama menghadapi situasi yang abu-abu. Yang keempat, kode etik tidak saja dapat menuntun perilaku karyawan, namun dapat juga mengawasi kekuasaan otokrasi atasan. Nah, yang kelima, kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Nah, yang terakhir ini ada kode etik, sebenarnya itu untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Nah, ada 2 organisasi akuntan profesi yang berpengaruh di Amerika Serikat yang telah memberikan kontribusi bagi penyusun kode etik profesi akuntan, yaitu American Institute of Certificate Public Akuntan atau AICPA dan Institute of Management Akuntan atau IMA. Nah, kode etik AICPA itu lebih ditunjukkan untuk akuntan yang berpraktek pada kantor akuntan publik, sedangkan IMA itu lebih ditunjukkan untuk akuntan yang berprofesi sebagai akuntan manajemen di suatu organisasi atau perusahaan. Kode etik profesi akuntan di luar Amerika Serikat yang pertama itu pendahuluan, meliputi filosofi yang melandasi aturan yang mengikat tanggung jawab. Yang kedua, karakter seseorang profesional. Nah, itu 8 unsur, termasuk subordinasi kepentingan pribadi atas kepentingan publik. Yang selanjutnya, ada prinsip-prinsip yang mengatur perilaku anggota dan mahasiswa. Yang pertama, berasal dari kepercayaan publik atas kewajaran laporan keuangan dan nasihat yang kompeten atas berbagai masalah bisnis. Yang kedua, memelihara reputasi baik profesi maupun kemampuannya untuk melayani kepentingan publik. Yang selanjutnya, pengembangan praktek berdasarkan keunggulan profesional bukan atas dasar promosi pribadi. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip yang mengatur tanggung jawab firma. Yang pertama, menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kegagalan dalam mematuhi peraturan akan memicu sanksi atau firma secara keseluruhan atau untuk partner yang mengetahui dan yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, karakter pribadi dan kode etik. Nah, ini mengikuti prinsip-prinsip dan aturan etika perilaku terhormat melampaui larangan-larangan tertulis. Yang selanjutnya yaitu penerapan aturan etika untuk semua anggota yang berpraktik sesuai akuntan publik dan atau di mana publik dan atau asosiasi mengandalkan individu berdasarkan keanggotaannya di ICAO
Kemudian, kepada bukan anggota yang diawasi oleh atau bersekutu dengan anggota. Dan selanjutnya, di dalam yurisdiksi di luar Ontario, anggota harus menghormati peraturan lokal, tetapi tidak menjelekkan ICAO. Dan yang terakhir yaitu interpretasi aturan etika. Nah, itu aturan etika harus interpretasikan sejalan dengan persoalan yang dikemukakan pada pendahuluan. Baik, untuk slide selanjutnya, saya Anjar Suryani, NPM 054, akan melanjutkan presentasi dari Saudari Barliana, yaitu mengenai kode etik profesi akuntan di beberapa negara di luar Amerika Serikat. Nah, tepatnya adalah di Kanada. Di sini tidak dijelaskan secara keseluruhan karena terlalu banyak dan teman-teman bisa melihatnya pada buku halaman 178. Nah, di sini akan diambil beberapa contohnya aja, yaitu kita akan memasuki ke yang umum, yaitu ada 101 tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, di sini dia bersifat mandatori atau berlaku juga untuk mahasiswa. Lalu masuk ke standar-standar yang mempengaruhi kepentingan publik. Di sini 215 fee contingent, yaitu dia tidak diizinkan kecuali untuk perikatan insolvency atau dalam kondisi yang sangat spesifik. Lalu yang ketiga, hubungan dengan anggota atau firma sejawat dan perikatan dengan non-anggota dalam akuntan publik. Di sini terdapat pada 302 penerimaan penugasan bila auditor menanggung jawab sebelumnya. Di sini tidak boleh tanpa menanyakan auditor sebelumnya jika ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Baik, untuk slide selanjutnya akan melanjutkan slide sebelumnya tadi, yaitu kita akan masuk ke organisasi dan perilaku seorang praktisi profesional. Nah, di sini ada 401, yaitu nama kantor. Dalam hal ini, selera yang baik disetujui oleh institusi, tidak menyesatkan atau memuji diri. Lalu selanjutnya aturan yang berlaku bagi firma, yaitu 501 pendirian serta pemeliharaan. Dalam hal ini harus memiliki yang dipandang perlu menurut aturan kode etik. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas tentang rangkuman Sarbanes-Oxley ACT 2002 dan juga dampaknya. Nah, yang pertama, Sarbanes-Oxley ACT 2002 ini ditujukan untuk memberikan kejelasan dan juga kepastian tentang beberapa isu yang sering diperdebatkan. Nah, yang pertama itu membentuk Dewan Pengawas Independen yang bertugas sepenuhnya untuk mengawasi pelaku pasar modal. Lalu yang kedua, menetapkan tanggung jawab baru terhadap komite audit dan pejabat perusahaan. Yang ketiga, menetapkan beberapa aturan atau keharusan baru untuk pelaporan perusahaan. Lalu yang keempat, mendefinisikan jasa non-audit yang dapat diberikan oleh kantor akuntan publik kepada audit klien. Yang kelima, memberatkan hukuman atas kecurangan atau fraud yang dilakukan pada perusahaan. Yang keenam, mengharuskan adanya peraturan yang mengukur benturan kepentingan. Lalu yang ketujuh, meningkatkan tanggung jawab secara signifikan. Nah, untuk dampaknya sendiri, dampak dari Sarbanes-Oxley ACT 2002 ini yang pertama terhadap manajemen, saya akan menyebutkan salah satu contoh dampaknya saja, yaitu mengharuskan adanya sertifikasi CEO atau CFO atas laporan berkala yang disampaikan ke SEC. Lalu yang kedua itu dampak terhadap komite audit. Nah, salah satunya interaksi dengan auditor komite audit ini akan bertanggung jawab secara langsung mengenai penunjukan persetujuan terlebih dahulu, kompensasi, dan pengawasan akuntan publik, termasuk penyelesaian perselisihan antara manajemen dan auditor sehubungan dengan pelaporan keuangan. Nah, untuk yang terakhir itu ada dampak terhadap akuntan publik. Jadi di sini salah satu contohnya itu melarang jasa non-audit. Nah, secara spesifik hukum ini telah melarang KAP untuk melakukan 8 jasa non-audit. Perkenalkan, saya Fitri Astuti 075. Di sini saya akan membahas tentang kode etik dari IFAC. Sebelum
mengetahui apa itu kode etik dari IFAC, alangkah baiknya kita mempelajari dulu nih mengenai misi dari IFAC ini. Misi dari IFAC ini atau International Federation of Accountants sebagaimana dicantumkan dalam konstitusinya adalah mengembangkan dan menyempurnakan profesi akuntan secara global dengan standar-standar yang harmonis sehingga dapat memberikan pelayanan kualitas tinggi secara konsisten untuk kepentingan publik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Brooks 2007, kode etik yang ditetapkan oleh IFAC memberikan perlakuan terkini tentang ketentuan yang berkaitan dengan independensi dan konflik kepentingan. Oleh karena adanya misi IFAC ini harus melakukan harmonisasi standar di antara negara-negara anggota IFAC di masa mendatang. Maka sangat pantaslah bila kode etik IFAC ini mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Nah, untuk memahami kode etik yang ditetapkan oleh IFAC ini, maka Brooks atau 2007 memberikan pendekatan cara memahami filosofi kode etik IFAC sebagai berikut. Yang pertama itu ada memahami struktur kode etik, yang kedua itu ada kerangka dasar kode etik untuk melakukan penilaian yang bijak, yang ketiga itu proses menjamin independensi pikiran dan independensi penampilan, yang kelima itu ada pengamanan untuk mengurangi resiko situasi konflik dan kepentingan. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur kode etik dari IFAC. Yang pertama itu ada kewajiban masyarakat pelayanan kepentingan publik, yang artinya itu adalah mempunyai ciri yang membedakan profesi akuntansi, yaitu kesadaran bahwa kewajiban akuntansi itu melayani kepentingan publik. Yang kedua itu ada objektivitas, memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Maksudnya itu harus dipahami bahwa tanggung jawab akuntan tidak secara eksklusif hanya melayani klien dari sudut pandang akuntan publik atau hanya melayani atasan dari sudut pandang akuntan bisnis, melainkan melayani kepentingan publik dalam arti luas. Yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar, yaitu kredibilitas, profesionalisme, dan jasa kualitas tertinggi kerahasiaan. Nah, maksudnya itu adalah dalam struktur kode etik IFAC ini mempunyai tujuan yang objektif dari profesi akuntan adalah ketika memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut itu diperlukan 4 kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada kredibilitas, yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga ada kualitas jasa tertinggi dan kerahasiaan. Yang terakhir itu ada prinsip-prinsip fundamental, di antaranya ada integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, perilaku profesional, dan standar teknis. Maksudnya itu adalah keseluruhan hal tersebut itu dapat dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar kode etik dari IFAC. Yang pertama itu dari independensi, pikiran, dan penampilan. Nah, dari independensi ini menjadi fondasi atau batu pijakan dalam struktur etika. Independensi ini juga menjadi faktor menentukan pengembangan dan penerapan prinsip etika oleh profesi akuntan. Nah, dari independensi dan penampilan tersebut muncullah perilaku, integritas, objektivitas, spektim profesional. Nah, dari integritas, objektivitas, spektim profesional itu merupakan perilaku dari seorang akuntan. Kemudian akan menimbulkan penilaian atau opini kepada seorang akuntan. Dari penilaian tersebut akan mengedepankan atau melindungi kepentingan publik dan jasa profesional kepada klien. Jadi inti dari kerangka dasar kode etik IFAC ini adalah kode etik IFAC ini merupakan gambaran dari diri sendiri, pemikiran, perilaku diri sendiri yang mengakibatkan output dari profesi seorang akuntan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oriza Sativa NPM 101 akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu pengamanan untuk mengurangi resiko situasi konflik kepentingan.
Nah, di sini itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada melalui profesi legislasi dan regulasi yang diatur di dalam IFAK kode 8.37, kemudian yang kedua ada pengamanan di dalam klien yang diatur di dalam IFAK kode 8.38, kemudian yang terakhir ada menyangkut sistem dan prosedur dalam firma yang diatur di dalam IFAK kode 8.421. Nah, untuk contohnya di dalam melalui profesi legislasi dan regulasi sendiri, itu ada persyaratan yang dapat berupa persyaratan pendidikan, pelatihan, hingga pengalaman, dan pendidikan berkelanjutan. Kemudian untuk contoh di dalam klien sendiri ada penunjukan auditor yang ditunjuk selain dari pihak oleh manajemen sendiri. Kemudian ada prosedur dan kebijakan yang menekankan klien untuk menyajikan suatu pelaporan keuangan yang wajar dan baik. Kemudian untuk contoh menyangkut sistem dan prosedur dalam firma, itu ada prosedur dan kebijakan seperti mengevaluasi, mengendalikan, pemantauan, dan contoh-contoh lain yang bisa dilihat di buku bab 8 di halaman 187. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip fundamental etika. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu integritas. Yang dimaksud dengan integritas itu adalah seorang akuntan itu harus bertindak tegas dan jujur dalam hubungan bisnisnya. Jadi harus berpegang teguh dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yaitu yang kedua ada objektivitas. Di sini objektivitas adalah seorang akuntan itu tidak boleh membiarkan konflik kepentingan atau berada di bawah pengaruh orang lain sehingga dapat mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesionalnya. Kemudian yang ketiga ada kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan itu harus mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional untuk menjamin kliennya menerima jasa yang kompeten. Kemudian yang keempat ada kerahasiaan. Di sini sebagai akuntan itu kita harus menjaga informasi klien dan tidak boleh mengungkapkannya kepada orang lain atau kepada siapapun, dan kita juga harus tidak boleh memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan yang terakhir ada perilaku profesional, yaitu sebagai seorang akuntan kita harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk menghindari adanya tindakan mendiskreditkan profesi. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu ada independensi. Apa sih independensi itu? Sebelumnya independensi itu adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh orang lain dan tidak dikendalikan oleh orang lain, atau dapat juga dikatakan sebagai kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta untuk merumuskan pernyataan pendapat yang akan dikeluarkan oleh auditor tersebut. Nah, di sini independensi itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada independensi dalam pikiran atau bisa juga disebut sebagai independensi dalam fakta. Pengertian dari independensi dalam pikiran itu yaitu suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan fakta yang terkena pengaruh yang dapat merugikan penilaian profesional nantinya. Jadi seorang akuntan atau audit itu harus bertindak berdasarkan integritas dan menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesionalnya. Tendensi dalam penampilan. Di sini maksudnya itu penghindaran fakta untuk pihak ketiga yang paham dan berpikir rasional, dengan bahwa sikap profesional anggota firma atau tim
penjaminnya itu telah dikompromikan. Saya Rizky Putri Utami, NPM 118, akan melanjutkan presentasi mengenai ancaman terhadap independensi. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari ancaman terhadap independensi, yaitu yang pertama ada kepentingan diri, lalu yang kedua review diri, yang ketiga advokasi, yang keempat kekerabatan, dan yang terakhir intimidasi. Yang selanjutnya ada ancaman independensi akuntan publik. Ancaman kepentingan diri dapat timbul akibat ada kepentingan keuangan atau ada kepentingan dari keluarga langsung atau keluarga dekat, atau kepentingan lain dari akuntan yang bersangkutan. Kepentingan diri adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Nah, di sini ada beberapa jenis dari ancaman independensi akuntan publik. Yang pertama adalah ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik. Di sini contohnya ada kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien. Lalu yang kedua, ketergantungan yang tidak wajar pada total fee dari suatu klien. Yang kedua ada ancaman review diri. Ancaman review diri ini dapat timbul jika pertimbangan sebelumnya dievaluasi ulang oleh akuntan profesional yang sama dan yang telah melakukan penilaian sebelumnya tersebut. Contohnya yaitu dari ancaman review diri untuk akuntan publik adalah temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi. Yang kedua, pelaporan operasi sistem keuangan setelah terlibat dalam perencanaan dan implementasi sistem tersebut. Yang ketiga, ada ancaman advokasi. Ancaman advokasi dapat timbul bila akuntan profesional mendukung suatu posisi atau pendapatan sampai titik di mana objektivitas dapat dikompromikan. Dan di sini ada contoh dari ancaman advokasi untuk akuntan publik. Yang pertama adalah mempromosikan saham perusahaan publik dari klien di mana perusahaan tersebut merupakan klien audit. Lalu yang kedua, bertindak sebagai pengacara atau penasihat hukum untuk klien penjaminan dalam suatu litigasi atau perkara perselisihan dengan pihak ketiga. Yang selanjutnya ada ancaman kekerabatan. Ancaman kekerabatan ini timbul dari kedekatan hubungan sehingga akuntan profesional menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan akuntan tersebut. Contoh dari akuntan kekerabatan untuk akuntan publik yaitu yang pertama ada anggota tim mempunyai hubungan kekeluarga dekat dengan seorang direktur atau pejabat perusahaan klien. Lalu yang kedua, anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang karyawan klien yang memiliki jabatan yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pokok dari penugasan. Nah, yang selanjutnya ada ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi ini dapat timbul jika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak objektif, baik secara nyata maupun dipersepsikan. Di sini ada contoh dari ancaman intimidasi untuk akuntan publik, yaitu yang pertama, diancam, dipecat atau diganti dalam hubungan dengan penugasan. Yang kedua, diancam dengan tuntutan hukum. Lalu yang ketiga, ditekan secara tidak wajar untuk mengurangi ruang lingkup pekerjaan. Yang selanjutnya, pengamanan terhadap ancaman. Nah, di sini ada dua kategori mengenai pokok pengamanan terhadap ancaman independensi. Yang pertama yaitu pengamanan melalui profesi, legislasi, atau regulasi. Lalu yang kedua, pengamanan lingkungan kerja. Nah, kita membahas yang pertama dulu yaitu mengenai pengamanan melalui profesi, legislasi, atau regulasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang termasuk dalam pengamanan tersebut. Yang pertama ada persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Lalu yang kedua, persyaratan pengembangan profesi berkelanjutan. Lalu yang ketiga, peraturan tata kelola korporasi. Yang keempat, standar-standar profesional.
Yang kelima, prosedur pemantauan dan pendisiplinan profesi atau peraturan. Dan yang terakhir, review eksternal oleh pihak ketiga yang berwenang atas laporan, pemberitahuan, komunikasi, dan informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional. Yang selanjutnya, pengamanan lingkungan kerja. Nah, dalam pengamanan lingkungan kerja itu dibagi dalam dua bagian, yaitu pengamanan lingkungan kerja untuk akuntan publik dan untuk akuntan bisnis. Pengamanan lingkungan kerja di lingkungan di tempat kerja bisa sangat bervariasi dan sangat luas, tergantung pada keadaan di tempat kerja tersebut. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pengamanan untuk akuntan publik. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengamanan di kantor firma dalam arti luas. Itu ada dukungan kepemimpinan, sistem dan prosedur kendali mutu, dokumentasi kebijakan yang berhubungan dengan ancaman, dokumentasi kebijakan independensi, dokumentasi kebijakan tentang prinsip-prinsip etika. Yang selanjutnya ada pengamanan peringkat khusus di tempat kerja. Sini contohnya ada konsultasi dengan pihak ketiga yang independen seperti komite direktur independen, badan pengatur, atau akuntan profesional lainnya. Yang kedua, diskusikan masalah etika dengan pejabat klien yang berwenang tentang masalah tata kelola. Yang ketiga, mengungkapkan kepada pejabat klien yang bertanggung jawab atas kelola tentang sifat jasa dan fee yang dikenakan. Lalu yang selanjutnya memberikan firma lain untuk melaksanakan atau melaksanakan kembali bagian dari penugasan. Yang terakhir, rotasi staf senior dari tim penugasan penjaminan. Selanjutnya ada pengamanan di dalam sistem dan prosedur klien. Itu ada penunjukan firma diartifikasi oleh pihak selain manajemen. Lalu yang kedua, klien memiliki karyawan yang kompeten. Yang ketiga, klien memiliki prosedur internal untuk menjamin objektivitas penugasan non-penjaminan. Yang keempat, klien memiliki tata kelola korporasi yang dapat memberikan pengawasan dan komunikasi yang memadai terkait dengan jasa-jasa. Saya Adam Sfidasari NPM 18133100128. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kode etik IFAK. Itu ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian A. Bagian A ini adalah prinsip-prinsip dasar dari etika, kode etik, seperti integritas, objektivitas, kehati-hatian, dan lain-lain yang tadi udah dijelaskan sama Mbak Fitri ya. Selanjutnya bagian B itu kode etik untuk akuntan publik, dan bagian C kode etik untuk akuntan bisnis. Nah, di sini beda banget ya teman-teman antara akuntan publik dengan akuntan bisnis. Akuntan publik itu tanggung jawabnya dia kepada masyarakat, sedangkan akuntan bisnis dia tanggung jawabnya kepada perusahaan tempat dia bekerja. Nah, tugas-tugas akuntan bisnis ini adalah menyangkut tugas-tugas yang berkaitan dengan akuntansi yang ada di dalam perusahaan yang digunakan bagi pihak-pihak intern atau eksternal perusahaan. Nah, untuk bagian B, kode etik akuntan publik ini penerapan prinsip-prinsip etika fundamentalnya dijabarkan pada bagian B kode etik IFAK dengan kode 200. Nah, seperti yang ada di buku halaman 192 itu kan kode etik untuk akuntan publik daftar isinya itu ada penyimpanan aset klien. Nah, di sini berarti dia melayani klien atau perusahaan yang bersifat publik ya. Kemudian yang bagian C, kode etik akuntan bisnis ini penerapan prinsip-prinsip etika fundamentalnya itu dijabarkan pada bagian C kode etik IFAK dengan kode 300. Nah, dilihat dari daftar isinya itu kan dia ada penyusunan dan pelaporan informasi. Nah, berarti dia menyusun dan melaporkan informasi yang ada di perusahaan yang digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang disajikan oleh akuntan. Selanjutnya, pembahasan mengenai studi kasus dari Waste Management Inc. Ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh 2 bersaudara yang bernama Diane Bantrap dan Wayne Husainga dengan markas yang ada di Twin Tower pertama di Houston, Texas. Nah, perusahaan WMI ini bergerak pada industri pembuangan limbah dan perusahaan jasa yang berada di lingkungan AS. Nah, kasus yang dialami WMI ini pertama-tama itu berawal ketika WMI menetapkan target yang tinggi di masa resesi yang menyebabkan adanya kecurangan
terhadap pajak, asuransi, dan biaya yang ditangguhkan. Jadi terdapat salah saji pada pajak, asuransi, dan biaya yang ditangguhkan. Kemudian ada penggelembungan laba bersih, karena pada saat itu dia telah menetapkan target yang tinggi dan dia terpaksa harus menggelembungkan laba supaya dia itu kelihatan labanya itu tetap tinggi gitu. Kemudian dia juga memanipulasi laporan keuangan. Ya seperti dia menurunkan biaya, kemudian dia tidak mencatat biaya-biaya yang ditangguhkan supaya labanya itu tetap tinggi, supaya targetnya itu tetap tercapai, sehingga investor tidak lari dari saham-saham yang telah investor tanamkan di perusahaan WMI. Kemudian apa sih yang dilanggar oleh akuntan? Nah, jadi akuntan ini dia melanggar kode etiknya dia karena dia sudah melaksanakan dan dia sudah membantu pihak WMI untuk melaksanakan kecurangan-kecurangan. Nah, akuntan ini sudah tidak jujur dan tegas dalam mengungkapkan laporan keuangan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu kan labanya dia itu rendah, tapi pihak akuntan dia ikut menutup-nutupi laporan keuangan itu yang asli dan dia ikut dalam pembuatan laporan keuangan yang palsu dengan adanya penggelembungan laba bersih tadi. Kemudian si akuntan ini bekerja sama dengan pihak manajemen dalam menggelembungkan laba. Karena kan yang membuat laporan keuangan itu kan pihak akuntan ya. Jadi tentu di situ ada kongsi antara pihak akuntan dengan pihak manajemen supaya menghasilkan laba yang terlampau tinggi dari sasaran yang telah ditetapkan. Lalu apa yang dilanggar oleh akuntan publik? Di sini ada Arthur Andersen ya yang mengaudit laporan keuangannya si WMI ini. Nah, ternyata si akuntan publiknya ini dia juga ikut melakukan kecurangan demi kepentingan pribadinya tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Dia itu sengaja memberikan opini yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena kan yang sebenarnya itu terdapat salah saji, tapi si akuntan publik ini dia menerbitkan laporan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya dia melakukan pelanggaran kode etik, jelas dia melakukan pelanggaran kode etik, dan dia juga melanggar hukum sehingga merugikan orang lain karena dia mementingkan kepentingannya sendiri dan dia tidak mementingkan kepentingan orang lain seperti investor. Karena dia si investor ini dibohongi oleh perusahaan, akuntan, bahkan akuntan publik. Selanjutnya, apa sih solusinya? Nah, jadi akuntan publik dan akuntan perusahaan itu harus taat kode etik. Karena kan udah ada kode etik. Jadi, terpaksanya dia harus taat dan patuh terhadap kode etik itu supaya adanya keselarasan kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Antara akuntan dan juga antara perusahaan. Selanjutnya, semua pihak itu melindungi dari praktik kecurangan. Sebaiknya itu jadi semua pihak yang tahu kalau ada kecurangan itu lebih baik dia mengatakan bahwa itu terdapat salah saji atau terdapat hal-hal yang dia menyeleweng dari aturan yang telah ada. Kemudian berlaku pada kode etik IFAK. Karena akuntan publik dan akuntan ini seperti yang ada di IAI, kode etik yang ada di IAI itu kan bisa juga dia mengadopsi dari kode etik yang telah ditetapkan oleh IFAK. Namun ada beberapa yang udah diadopsi, tapi IAI belum banyak mengadopsi dari IFAK ini karena perlu ada penyesuaian antara akuntan yang ada di Indonesia dengan akuntan global yang ada di luar sana. Oke, ini pertanyaan dari kami. Yang pertama, sebutkan struktur kode etik IFAK. Yang kedua, apa fungsi SOX, dan yang ketiga, apa yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam mengatasi masalah tersebut. Sekian dari kelompok 1, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kelompok 1 undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.